That one dance. Dia berdiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Ya, Bu. Sebelum kita mulai belajar, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Siapa aja yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Baiklah, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada hari ini, ada yang ingat pembelajaran kita yang minggu lalu? Ada, Bu. Ya, silakan. Siapa? Silakan, Suci. Yaitu tentang sistem ekspresi, Bu. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Suci. Kemudian, siapa yang tahu sistem ekspresi itu apa? Ya, Suci lagi ya? Nggak ada yang lain? Ya, silakan Suci. Sistem ekspresi merupakan proses pengeluaran metabolisme atau zat sisa. Bagus, betul sekali. Tepuk tangan untuk Suci. Nah, berarti sudah paham ya semuanya tentang materi ekspresi? Paham, Bu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu tentang sistem pencernaan. Tujuan kita mempelajari sistem pencernaan ini yaitu supaya kita tahu organ-organ apa saja yang ada di dalam tubuh kita yang berperan sebagai sistem pencernaan. Kemudian organ-organ itu berfungsi untuk apa dan bagaimana proses pencernaan makanan yang terjadi dalam tubuh kita. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi tentang pencernaan. Nah, di mana materi yang akan Ibu jelaskan akan Ibu jelaskan lewat PowerPoint. Nah, perhatikan ya. Ya, Bu. Sistem pencernaan adalah sistem organ dalam manusia yang berfungsi untuk menerima makanan, mencerna menjadi zat-zat gizi dan energi, menyerap zat-zat gizi ke dalam aliran darah, serta membuang bagian makanan yang tidak dapat dicerna atau merupakan sisa proses tersebut dari tubuh. Alat pencernaan makanan terdiri atas saluran pencernaan makanan dan kelenjar pencernaan. Alat utamanya yaitu mulut, kemudian esofagus, kemudian lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Dan alat tambahannya yaitu gigi, ada lidah, dan ada kelenjar. Kemudian mulut merupakan suatu rongga yang dibatasi oleh rahang atas dan di bawah serta langit-langit. Dinding dalamnya dilapisi oleh sel-sel epitel pipih berlapis-lapis yang memproduksi lendir untuk melindunginya. Kemudian gigi berfungsi melakukan pencernaan mekanik, yaitu merobek, memotong, dan mengiling makanan sehingga berubah bentuknya dari besar menjadi kecil, panjang menjadi pendek, dan kasar menjadi halus. Kemudian lidah tersusun atas otot-otot lurik yang mengandung lekukan-lekukan yang disebut papil. Dalam papil terdapat sel-sel yang pengecap yang berfungsi sensoris untuk merasakan makanan, sehingga lidah berfungsi sebagai suatu indera pengecap saraf atau merasakan cita rasa makanan. Kemudian fungsi lidah dalam sistem pencernaan makanan adalah membolak-balikkan makanan dan membentuknya menjadi gumpalan yang disebut dengan
dengan bolus dengan gerakan peristaltik, yaitu bagian pangkal terangkat ke atas dan bagian ujungnya menekan, maka bolus akan terdorong ke belakang. Kemudian esofagus, kerongkongan, merupakan gelang-gelang tulang rawan yang digerakkan oleh otot lurik dan otot polos yang bekerja secara bergantian, meremas dan memotong yang disebut gerak peristaltik sehingga bolus makanan masuk ke dalam lambung. Kemudian lambung. Lambung terletak dalam rongga perut atau abdomen. Terdapat di bawah diafragma di sisi kiri. Lambung dibagi menjadi 3 bagian, yaitu kardia, fundus, dan pylorus. Dan kemudian di dalam lambung terdapat 3 bagian, yaitu ada kardia, fundus, dan pylorus. Kardia adalah bagian lambung yang dekat dengan kerongkongan. Kemudian fundus bagian lambung tengah yang dindingnya tersusun atas otot-otot polos yang tersusun melingkar membentuk lekukan-lekukan. Kemudian pylorus bagian lambung yang dekat dengan usus halus dan terdapat klep yang disebut klep pylori yang berfungsi menjaga makanan dari usus agar tidak kembali ke lambung. Kemudian dari lambung menuju usus halus terbagi menjadi 3 lagi, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Kemudian dari usus halus ke usus besar. Usus besar itu terbagi menjadi 3. Di dalam usus besar itu ada kolon, caeum, dan rektum. Kolon itu adalah usus pembusuk dibedakan menjadi kolon ascenden usus naik, kolon transcenden usus miring, dan kolon descenden usus turun. Kemudian caecum itu adalah pada manusia caecum tidak digunakan sehingga mengecil disebut usus buntu. Akan tetapi pada hewan pemakan rumput caecumnya berkembang sangat baik seperti pada kelinci, sapi, dan kambing. Kemudian di rektum. Rektum merupakan tempat menampung sementara feses sebelum dikeluarkan. Jika penampungan di bagian ini terlalu lama, akan menjadi reabsorpsi oleh rektum, sehingga sisa-sisa yang seharusnya dibuang akan diserap kembali. Hal ini dapat membantu metabolisme sehingga menyebabkan terjadinya gangguan pada tubuh. Kemudian yang terakhir yaitu anus. Anus tersusun atas otot polos yang berbentuk sphera dan dapat berkembang membesar sesuai dengan kebutuhan. Proses pelepasan feses disebut dengan defekasi. Dari penjelasan Ibu tadi, apakah anak-anak semua sudah paham? Paham, Bu. Yakin? Yakin. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu yang akan bertanya kepada kalian. Setuju? Setuju. Nah, pertanyaannya, makanan yang didorong menuju lambung akan menimbulkan gerakan. Kemudian gerakan tersebut dinamakan dengan, Bu, silakan, gerakan peristaltik, Bu. Betul sekali, Bu. Tepuk tangan perhatian. Paham? Paham, Bu. Yakin? Yakin. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Baiklah, jika semuanya sudah paham, maka Ibu akan memberikan soal kepada kalian. Kemudian kalian harus mengerjakannya selama 10 menit. Setuju? Setuju, Bu.
diskusi kita tadi, yaitu organ-organ pencernaan beserta dengan fungsinya. Yang pertama, rongga mulut berfungsi mengubah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Yang kedua, tekak yang berfungsi untuk mengatur lalu lintas makanan. Yang ketiga, kerongkongan berfungsi untuk memindahkan makanan. Yang keempat, lambung berfungsi untuk menghasilkan enzim proteolytik pepsin. Yang kelima, usus halus berfungsi agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Yang keenam, usus besar berfungsi untuk menghilangkan air yang terdapat di sisa-sisa tersebut. Yang kedelapan, anus yang berfungsi untuk menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Suci. Silakan duduk. Siapa lagi yang ingin mempresentasikan? Saya Bu. Silakan, Septiani. Organ-organ pencernaan yaitu yang pertama rongga mulut, mengubah makanan menjadi partikel-partikel kecil. Yang kedua adalah tekak, mengatur lalu lintas makanan. Yang ketiga adalah kerongkongan, memindahkan makanan. Yang keempat, lambung, menghasilkan enzim proteolytik pepsin. Yang kelima, usus halus, agar nutrisi yang ada pada makanan bisa diserap oleh tubuh. Yang keenam, usus besar, agar menghilangkan air yang terdapat di sisa-sisa tersebut. Kemudian yang terakhir adalah anus, yaitu menjaga dan menahan feses keluar dari rektum jika belum saatnya. Bagus, betul sekali. Tepuk tangan untuk Septiani. Nah, nampaknya kalian semua sudah paham dengan sistem pencernaan. Insya Allah sudah paham, Bu. Kira-kira ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, betul sekali yang dikatakan oleh Suci dan Rufiani. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Kemudian, sistem pencernaan itu ada beberapa organ, yaitu yang pertama ke mulut, kemudian tekak dan kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, kemudian usus besar, dan kemudian anus yang terakhir. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, Ibu minta kalian untuk menyimpulkan materi yang kita pelajari pada hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan, Septiani. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama kita dapat mengetahui fungsi-fungsi dari organ-organ sistem pencernaan. Kemudian kita dapat mengetahui proses terjadinya pencernaan makanan yang terjadi di dalam tubuh kita. Bagus, betul sekali. Adapun kesimpulan yang kita pelajari pada materi kita pada hari ini, sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan yang terdapat dalam tubuh kita untuk mencerna makanan. Kemudian organ-organ yang berperan dalam sistem pencernaan ini memiliki fungsi yang berbeda-beda, yaitu misalkan mulut yaitu berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi partikel-partikel kecil. Kemudian tekak berfungsi untuk mengatur lalu lintas makanan. Kemudian dari tekak menuju kerongkongan. Kerongkongan itu berfungsi untuk memindahkan makanan. Kemudian dari kerongkongan itu menuju lambung. Lambung itu berfungsi untuk menghancurkan makanan secara mekanik, kemudian secara kimiawi. Dan dari lambung menuju ke usus halus. Usus halus itu berfungsi untuk agar makanan atau zat dari makanan itu terpisah. Misalkan zat makanan itu mengandung protein, kemudian protein itu akan terpisah dari makanan itu dan menyerap ke dalam tubuh. Kemudian dari usus halus menuju usus besar. Usus besar itu untuk terdapat di sisa-sisa makanan. Dan yang terakhir yaitu anus. Anus itu berfungsi untuk menjaga dan menahan feses itu supaya tidak keluar saat tidak dibutuhkan.
Tidak, Bu. Semuanya sudah paham? Paham, Bu. Alhamdulillah. Kita absen lagi ya. Mana tahu ada yang lari. Ya, Bu. Suci Adila Fitri, Hadir, Bu. Tanfiania Sana. Hadir, Bu. Dah, nampaknya hadir semua dan nggak ada yang lari ya. Ya, Bu. Semoga dipertahankan untuk pertemuan berikutnya. Jika tidak ada yang ingin ditanyakan, maka Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa minggu depan ya. Ya, Bu.